Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membentangkan tentang pengenalan diri saya, sistem panggilan, sistem adat budaya, tabu bahasa, dan 3 kategori kata. Untuk pengenalan diri, saya lahir di Jakarta tahun 1983. Kemudian pada tahun 2007 saya menyelesaikan ijazah sarjana muda saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di tahun 2012 saya menyelesaikan sarjana di Media and Communication di University Kebangsaan Malaysia. Kemudian saya bekerja pada tahun 2012 selepas saya selesai sarjana di Universitas Pancasila. Di tahun 2021 ini saya studi di program doktoral di University Kebangsaan Malaysia. Untuk sistem panggilan ada 3 kategori. Yang pertama tentang kata ganti nama diri orang pertama, diri orang kedua, dan diri orang ketiga. Untuk aku dalam bahasa Indonesia, bahasa Batak itu au, kemudian bahasa Jawa itu kulo, awakku, Makassar nakke. Untuk diri orang kedua bahasa Indonesia Anda atau kamu, bahasa Batak ho, bahasa Jawa panjenengan atau kowe, bahasa Makassar katte. Selanjutnya diri orang ketiga untuk bahasa Indonesia dia, bahasa Batak iya, bahasa Jawa de, dn, bahasa Makassar dia. Adat dan budaya. Adat perkawinan suku Batak, Margondang, dan tari tortor. Tortor adalah tarian upacara yang dipersembahkan dengan musik gondang. Walaupun tortor secara fisikal ialah tarian, tetapi makna daripada pergerakan menunjukkan tortor ialah medium komunikasi, di mana melalui pergerakan yang dibentangkan terdapat interaksi antara peserta majelis. Adat Margondang biasanya dijalankan dalam perkawinan adat orang Tapanuli Selatan. Margondang adalah upacara yang mempunyai nilai budaya yang mulia. Tradisi Margondang adalah tradisi tempatan Batak Angkola pra-Islam. Selepas kedatangan Islam, tradisi ini disertai dengan nilai-nilai agama supaya ia kekal mampan hingga ke hari ini. Dalam tradisi Margondang, dipersembahkan tarian tortor diiringi dengan alat musik tradisional. Pelaksanaan tradisi ini adalah antara 1 hari 1 malam hingga 3 hari dan 3 malam. Tradisi Batak telah dikaji oleh beberapa pakar. Pertama, pelaksanaan upacara tradisional Batak mengikut Niksan Manurung senantiasa menggunakan gondang atau gendang sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, nilai-nilai kebijaksanaan tempatan dalam pelaksanaan upacara tradisional orang Batak Angkola menurut Nuriza Dora disertai dengan doa sebagai satu bentuk permohonan kepada Allah untuk dijauhkan daripada bahaya dalam menjalankan kehidupan. Tradisi Margondang mengandung 3 nilai dasar yang tergambar dalam pelaksanaan upacara adat. Pertama, nilai persaudaraan. Pelaksanaan horja atau parti tradisional adalah kerja sosial. Orang Batak memahami horja dalam arti kata kelahiran dan minda. Horja dijalankan secara gotong royong dan kerjasama oleh semua elemen Dalian Natolu, 3 relau sejerangan. Dalihan Natolu terdiri daripada kahanggi atau seorang rekan, anak boru, istri pengambil, dan mora pemberi istri. Ketiga-tiga elemen ini mempunyai peranan, kewajiban, dan hak yang sama. Kedua, hormat. Pelaksanaan tradisi Margondang adalah ungkapan rasa hormat kepada masyarakat Batak Angkola terhadap nenek moyang. Bagi orang Batak, tradisi leluhur adalah peraturan moral yang mesti dikekalkan. Ketiga ialah tanggung jawab. Keluarga dan keluarga satu marga
mempunyai tanggung jawab untuk memberi bimbingan kepada pengantin baru untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Hal ini disadari dengan memberikan berkat atau nasihat dalam perkawinan. Selanjutnya adalah tabu bahasa. Tabu bahasa antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Ada kata-kata di mana dalam bahasa Indonesia bahasanya sama tetapi maknanya sangat tabu di bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Yang pertama, kata pantat dalam bahasa Melayu adalah alat kemaluan perempuan. Di bahasa Indonesia bahagian pangkal paha sebelah belakang. Kata buntut, makna dalam bahasa Melayu bagian belakang di antara belakang dan kaki. Di bahasa Indonesia adalah bagian yang paling belakang, ekor. Yang ketiga, butuh. Dalam bahasa Melayu adalah alat kelamin laki-laki, dalam bahasa Indonesia butuh adalah perlu atau keperluan. Kemudian 3 kategori kata. Yang pertama, kata sama makna berbeza. Kata pokok makna bahasa Melayu tumbuhan, makna bahasa Indonesia inti pembahasan. Kata wayang dalam bahasa Melayu film. Dalam bahasa Indonesia wayang adalah karya seni. Kata percuma dalam bahasa Melayu gratis, dalam bahasa Indonesia hal yang sia-sia. Yang keempat, sulit, perkara yang tidak boleh orang ketahui. Dalam bahasa Indonesia perihal yang tidak mudah. Untuk kata senang dalam bahasa Melayu maknanya adalah mudah. Bahasa Indonesia maknanya adalah perasaan bahagia. Kata kereta, makna dalam bahasa Melayu adalah kendaraan beroda 4. Makna dalam bahasa Indonesia adalah kendaraan umum atau kereta api yang dapat menampung 200 lebih setiap gerbongnya. Ketiga kategori kata berbeza makna sama. Yang pertama, bahasa Indonesia kulkas, bahasa Melayu peti sejuk, maknanya mesin pendingin. Yang kedua, bahasa Indonesia sopir, bahasa Melayu pemandu, makna orang yang mengendarai mobil. Bahasa Indonesia bensin, bahasa Melayu petrol, maknanya bahan bakar kendaraan. Bahasa Indonesia kamar, bahasa Melayu bilik, maknanya adalah ruangan. Yang terakhir adalah kata atau makna sama tetapi sedikit beza bunyi. Dalam bahasa Indonesia karena, dalam bahasa Melayu kerena. Dalam bahasa Indonesia sehat, dalam bahasa Melayu sihat. Dalam bahasa Indonesia kursi, dalam bahasa Melayu kerusi. Dalam bahasa Indonesia universitas, dalam bahasa Melayu university. Dalam bahasa Indonesia obat, dalam bahasa Melayu ubat. Dalam bahasa Indonesia televisi, dalam bahasa Melayu television. Demikian pembentangan saya tentang pengenalan diri, sistem budaya, sistem panggilan, adat budaya, tabu bahasa, dan 3 kategori kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.